Saya sebutkan tol super tol laut dunia. Jadi kalau pernah dengar tol laut itu pemahaman yang keliru sebetulnya. Tolnya itu adalah sebenarnya kita jalan. Ini bukan peta Indonesia, ini peta negara Cina. Yang ketika dia mempromosikan obor itu, ya, bor. Lihat, Cina mendeteksi bahwa itulah yang paling penting. Dari Cina ke telusan Suez dan ke lautan apa namanya, ke Teluk, negara Teluk, itu sumber minyak paling banyak di situ. Saudi Arabia itu di bagian timur yang banyak minyaknya. Gitu. Pelabuhan-pelabuhan minyak naiknya dari situ. Nah, dia keluar ke situ, maka dia lewat Selat Malaka, terus lewat perairan Indonesia, Laut Cina Selatan naik ke atas. Itu jalur paling penting dunia. Bawahnya, kalau kapalnya kegedean, dia lewat Selat Sunda. Ya, peraturannya begitu. Ini punya Cina. Oleh karena itu, Cina menjaga ini dengan apa? Dengan melakukan investasi di Indonesia secara besar-besaran. Karena jalur itu dijaga. Investasi pakai duit. Yang nggak pakai duit pakai apa? Nggak diplomasi yang keras itu yang titik-titik merah itu, Bapak. Kelihatan nggak dari belakang? Yang bulat-bulat merah itu. Itu adalah pangkalan-pangkalan militer Cina. Maka sekarang orang kadang-kadang ribut ya. Ada apa namanya? Ada kapal di dekat Pulau Natuna, sehingga perlu Natuna disebut Laut Natuna Utara. Karena di situ memang itu jalur highway, jalur penting. Maka mereka taruh kapal-kapal induk. Dulu Cina tidak punya kapal induk, sekarang punya kapal induk. Ngalahin Amerika malah kapal induknya. Saya lupa kelas apa itu lebih keren dari Amerika. Ditaruh di situ. Itu jalur panas, Bapak. Dan ini peta dibuat oleh Cina, ya. Tapi mereka menganggap ini menyebutnya sebagai Maritim Silk Road, jalur sutra laut. Padahal dalam sejarah tidak ada itu jalur sutra laut. Ya ada itu jalur sutra, nggak pakai laut. Ya, jalur sutra itu lewat Gurun Gobi terus naik ke atas sana. Tapi kalau jalur yang laut itu namanya jalur rempah, Spices Road. Dari mana? Dari Maluku terus kemana-mana, lewat Laut Jawa. Itu jalur yang betul, maritim. Ini tadi saya sudah cerita tentang kapal-kapal yang lewat di perairan Indonesia. Banyak sekali. 65% dari armada kapal dunia. Yang lewat Selat Malaka aja satu tahun sekitar 100.000 kapal, Pak. Gak ada yang mampir kita. Gak ada yang bayar tol sama kita. Yang mampir ke Singapura beli bensin, beli sayur, beli macam-macam ngambil itu. Sehingga kita tidak dapat mahal. Cina pinter. Dia mau ambil Rempang. Kalau Rempang dibangun seperti Singapura, wah, beli minyaknya ke sana. Bayangin, kalau kita punya pinggir jalan sana, kita bikin pom bensin nggak? Bikin pom bensin, bikin hotel, bikin restoran, bikin apa, jual sayur. Saya pernah dengar kapal yang tidak cukup bersandar di pelabuhan Singapura. Mereka itu transshipment di tengah laut, jual beli jual sayur, kiriman, air dan sebagainya. Kapalnya nempel lalu pindah kayak gitu. Saking ramainya pasar itu, Pak. Kalau Bapak pernah ke Singapura atau ke Johor, di titik Johor itu ada. Saya pernah ke sana. Itu kapal banyak sekali lewat. Gitu. Bayangin kalau 100.000 per kapal sehari berapa itu? Banyak sekali. Ini jalur sutra punya Cina. Itu. Yang menarik adalah di Indonesia ditulis itu Belitung, Bapak. Ya. Kenapa Belitung itu dilirik sama Cina? Ya. Cobalah dipikirkan sendiri. Kenapa? Jadi saya bilang, Johor di seberangnya itu seperti ini. Ya, Johor mencoba mengejar Singapura dengan membangun Iskandar City seperti ini. Indonesia Rempang malah mau dikasihkan ke Cina. Sementara Rempang kayak gini, oh nggak ada, gusur aja ini, bang. Padahal itu titik penting Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bilang, kalau dilewati oleh kapal segede, misalnya Bapak punya kapling di pinggir jalan Cinere sana, yang di pinggir jalan raya itu. Kira-kira nilainya lebih tinggi nggak sama yang di sini? Karena bisa buka usaha kan, atau bisa apa saja di situ. Bahkan saya bilang itu, kita bisa nggak menjaga perdamaian dunia? Bisa, gitu. Setiap kapal yang bawa senjata mau ke Gaza dari, jangan lewat sini ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita tidak melakukan itu.
Cina dengan baiknya sudah memetakan ini, bahkan arus lautnya pun sudah dipetakan. Ya, karena batas itu penting. Bahkan bukan cuma itu, actionnya sudah. Ini, pantai utara Jawa, utara, Pantura itu adalah tempat yang paling strategis di dunia nomor 2, Pak. Bukan kata saya, kata Profesor Ikeda dari Jepang. Dia disewa oleh Bank Dunia untuk meneliti di mana distribution point untuk supply chain yang paling penting di dunia ini. Ada 2. Ada beberapa, tetapi nomor 1 Shanghai, nomor 2 pantai utara Jawa. Itu studi sekitar tahun 2000-an. Makanya jangan heran kalau sekarang ada orang yang membangun gila-gilaan di utara Jawa. PIK 2 misalnya. Karena itu daerah yang sangat strategis. Siapa yang mau beli di situ? Bapak tahu sendirilah. Ada kita mau beli tanah di sana? Ada, mungkin bapak-bapak di sini ada. Tetapi siapa mayoritas di situ? Ada nggak hubungannya sama ini tadi? Dengan peta ini? Ada nggak hubungannya dengan penempatan kapal-kapal super carrier militer di situ? Jadi nggak ini akses yang disebut sebagai obor itu, One Belt One Road, yang sekarang dikasih nama BRI, Bridge apa namanya? BRI, Bridge and Road Initiative. Tak pinjemin duit deh, bikin jalan tol. Tak pinjemin duit lah, bikin kereta cepat. 100% biaya. Itu bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga dibikin. Di sepanjang jalur itu tadi, Pak.